Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Salam, selamat pagi. Senang berjumpa Bapak, Ibu, Saudara, meskipun kita tidak bisa bertatap muka seperti biasa. Karena hari ini kondisi air, khususnya di wilayah Ketingan, itu sangat tinggi sekali. Dan secara khusus juga di Jemaat Luhuk Kanan kita yang berdomisili di Desa Luhuk dan juga di Tewang Tampang, jalan sudah mulai digenangi air yang sangat tinggi sekali bahkan sampai hari ini. Karena itu kesulitan untuk kita bisa melakukan aktivitas karena kondisi air yang sangat dalam. Walaupun kondisi kita sulit untuk beraktivitas seperti biasa, tetapi kita tidak dibatasi oleh kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus sehingga kita masih bisa berjumpa dan mendengarkan sabda firman Tuhan dalam rangka hari ini merayakan Hari Anak, Hari Remaja, dan juga Hari Keluarga Sejahtera Gereja Kanyambatan Pangenis. Harapan kita semua di kondisi air yang saat ini dalam, Bapak Ibu Saudara tetap sehat, tetap semangat, tetap memiliki pengharapan dalam Tuhan, tetap jaga kesehatan, dan pelihara iman dan pengharapan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hari ini saya membuat judul sebuah refleksi untuk kita melalui Lukas pasal 6 ayat yang ke-47 sampai dengan ayat yang ke-49, dan nas paralelnya itu bisa Bapak Ibu Saudara lihat di Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27, di mana dua judul perikop yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Dua Macam Dasar, ya. Tapi saya mencoba merefleksikan antara katil dan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita bersama-sama lihat di dalam Injil Lukas, juga bisa sebagai nas paralelnya dalam Matius pasal 7. Di sana berbicara tentang dua macam dasar. Ayat yang ke-47 berkata, "Setiap orang yang datang kepada Bapa-Ku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyangkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu sudah roboh dan hebatlah kerusakannya." Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Bangunan, kita mencoba membayangkan bangunan yang didirikan, kalau dalam Matius itu di atas batu dan satu di atas pasir. Dalam Injil Lukas, yang satu mempunyai dasar, yang satu tidak mempunyai fondasi atau dasar. Nah, bangunan yang dibangun, dua bangunan ini tentu sama-sama megahnya. Bangunan yang didirikan di atas batu maupun di atas pasir, yang menggunakan fondasi maupun yang tidak mempunyai dasar fondasi, sama-sama indah dan megahnya dan mewahnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang membedakan bangunan ini yaitu pada fondasinya. Kokoh atau tidaknya fondasi, yang kita tidak mampu melihat bagaimana fondasinya, karena fondasi biasanya sudah ditutupi dengan tanah, kedalamannya pun kita susah untuk mengukurnya. Nah, ketika dihadapkan pada dua peristiwa yang dilukiskan oleh Injil Matius dan Injil Lukas, Injil Matius mengatakan turunlah hujan, kemudian datanglah banjir. Lukas mengatakan datanglah air bah. Angin melanda rumah itu sehingga rumah yang pertama kokoh, yang satunya melanda rumah itu roboh dan hebatlah kerusakannya. Dalam sebuah lagu ada judulnya Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan itu selalu diidentikan dengan sebuah berkat, karena banyak orang bermohon hujan. Nah, semakin curah hujan itu semakin deras dan semakin sering, maka melimpahlah. Nah, berkat itu ketika semakin sering terjadi
dan semakin banyaknya maka melimpahlah berkat tercurah. Lalu badai itu menggambarkan satu situasi dan kondisi di mana sebuah ujian kehidupan yang datang kepada saya dan saudara. Misalnya persoalan demi persoalan datang dalam kehidupan saudara, kesulitan demi kesulitan yang datang menghinggapi saudara, kesakitan yang datang menghinggapi saudara. Nah, berkat dan badai, persoalan, berkat, dan badai, tujuannya itu menunjukkan dasar kehidupan yang sudah kita bangun. Nah, di dalam dunia ini, di saat kita menerima berkat, sebenarnya juga berkat itu bisa juga menghancurkan kehidupan orang-orang tertentu. Artinya bukan sekedar persoalan, bukan sekedar masalah, bukan sekedar kesakitan yang menghancurkan kehidupan kita, tetapi juga berkat-berkat itu juga bisa menghancurkan kehidupan kita. Nah, orang hebat selalu berkata begini, 1000 kali engkau jatuh, artinya 1 kali masalah, 2 kali masalah, 3 kali persoalan, kesakitan, bahkan sampai 1000 itu biasa. Memang kalau kita berpikir 1000 kali kita jatuh masalah, orang hebat selalu berkata biasa. Tetapi dia mengatakan yang tidak biasa itu ketika engkau menghadapi persoalan dan masalah dalam hidup ini 1 kali, 2 kali, 20 kali, 100 kali, tapi engkau tidak mau bangun dan bangkit terhadap masalahmu, itu yang menjadi masalah dan persoalan dalam hidup ini. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, berkat yang datang dan saudara terima dan nikmati, masalah dan kesulitan yang Bapak Ibu Saudara hadapi dan hadir di dalam kehidupan kita sebenarnya tidak menghancurkan kita. Saya ulangi, berkat dan masalah yang datang kepada saudara itu sebenarnya tidak menghancurkan saudara, tetapi tujuannya itu menunjukkan apa pondasi yang sedang saat ini kau bangun. Apa pondasi yang kemarin, hari-hari yang telah lewat sedang kau bangun ketika masalah dan berkat itu datang. Bagaimana pondasi itu bisa bertahan? Nah, pernah kita lihat, atau pernah mungkin kita punya pengalaman melihat ada orang yang memiliki penampilan hidupnya baik-baik saja di tengah-tengah kita. Tapi tiba-tiba orang-orang yang kita kenal, yang dulunya kita melihat dia baik-baik saja, indah-indah saja kehidupannya, tetapi tiba-tiba menghilang di kehidupan pertemanan, persahabatan kita, di komunitas kita, di gereja kita, di lingkungan tetangga kita, bahkan juga mungkin di keluarga kita. Yang dulu dia sangat dekat dan kita mengenal dia baik. Apa yang membuat dia bisa menghilang dan hilang dari kehidupan kita? Biasanya juga datang dari 2 hal. Masalah, persoalan yang menimpa dia, juga bisa datang berkat demi berkat yang datang daripada dia. Kenapa? Kok dia bisa hilang? Ketika dihadapkan masalah, dia tidak mampu menghadapi masalah sehingga dia akhirnya menjadi orang yang tertutup dan menghilang dari kehidupan kita. Sebaliknya ketika berkat datang, dia diberkati luar biasa, dia juga menghilang. Tidak ada lagi bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi asing dengan dia. Ketika berkat yang dihadirkan kepada dia, tapi dia tidak mampu mengelola dengan baik, dengan benar, sehingga akhirnya berkat itu bukan menjadi berkat, tetapi malah memisahkan hubungan yang baik antara saya dan orang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, antara katil dan firman Tuhan, hari ini di beberapa tempat daerah yang mengalami banjir, orang sedang mempersiapkan katil. Bahkan sudah jauh-jauh hari mempersiapkan katil, membuat katil atau tempat tidur atau tempat istirahat yang terbuat dari kayu ataupun besi yang disediakan di rumahnya, yang dia tinggikan dari lantai dasar rumahnya. Ini memang pilihan yang baik dan tepat dalam jangka waktu yang tidak lama. Sementara kita menunggu air datang dan juga menunggu air yang surut.
Dan katil memang jadi pilihan nih untuk kita bisa bertahan dari dingin air, dari basah. Katil menjadi tempat yang baik ya. Kita bisa bersama-sama dengan ayah dan ibu, anak, bahkan kerabat yang ada bersama-sama dengan kita di rumah. Kita bisa tidur bersama-sama di katil. Karena tidak ada lagi sekat kamar, tidak ada lagi sekat ruang tamu, bahkan semuanya menjadi satu. Yang dulu mungkin agak sedikit luas, sekarang dipersempit sehingga semuanya semakin dekat. Ya. Katil juga menjadi tempat di mana kita bisa bersama-sama berbagi suka dan duka. Bahkan ketika kita sedang menikmati istirahat pada sore dan malam hari, di atas katil kita bisa bersama-sama. Bahkan kesempatan yang luar biasa, katil di situ kita bisa berkumpul dengan anak-anak kita. Kita bisa mengajak mereka berdoa bersama. Kita bisa mengajak mereka bernyanyi bersama. Kita bisa mengajak mereka beribadah bersama. Bahkan kesempatan untuk kita membagikan karya ciptaan Tuhan. Kita membagikan kebaikan dan kemurahan Tuhan di masa-masa yang telah lewat. Dan kita perlu juga mencatat, ada begitu banyak berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita ceritakan dan kita bagikan kepada anak-anak kita. Bahkan seisi rumah kita. Karena katil menjadi kesempatan kita bisa dekat. Bisa bersama-sama tanpa dibatasi ruang, tanpa dibatasi sekat kamar. Tetapi ada firman Tuhan yang jauh lebih kekal dan sifatnya tidak sementara. Badai, banjir, hujan, situasi apapun, buruk apapun, kita tetap mampu bertahan menghadapinya. Kita harus membangun satu pondasi yang didasarkan kepada firman Tuhan. Saya membaca satu firman Tuhan untuk kita Bapak Ibu Saudara. Dalam Ulangan pasal 11 ayat yang ke-18a. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Dimanapun kita berada, baik kita yang tinggal di rumah mewah, kita tinggal di atas bukit yang tidak mengalami banjir, baik kita yang tinggal di rumah kos-kosan, rumah kontrakan, baik kita berada tinggal di atas perahu, maupun kita hari ini yang tinggal dan diam dalam beberapa saat di atas katil. Kita sama-sama bersama-sama bisa menikmati berkat Tuhan dan juga bisa menjadi berkat. Seperti firman Tuhan kita hari ini. Entah situasi panas, hujan, badai, air dan sebagainya, kita bisa tetap bisa menerima berkat dan boleh menjadi berkat bagi Tuhan. Kenapa firman ini sangat luar biasa berbicara bahwa taruhlah perkataanku di dalam hatimu, saudara. Kenapa firman Tuhan dalam kitab Ulangan ini mengatakan penting kita menaruh perkataan firman Tuhan itu di dalam dasar yang paling dalam, yaitu fondasi hati kita. Bahkan di dalam jiwa kita. Kenapa firman harus ditaruh di dalam hati? Karena hati ini menentukan. Hati ini sangat menentukan bagaimana engkau beribadah. Apakah ibadah itu membuat kamu semakin kusuk dan dekat dengan Tuhan? Itu tergantung dari hatimu, Bapak Ibu Saudara. Kalau hati kita tidak lagi mod, hati kita banyak beban, bagaimana kita bisa kusuk beribadah dengan Tuhan? Kita bisa merasakan keteduhan, kehadiran Tuhan dalam hidup ini, itu tergantung dari hati kita. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain, itu juga tergantung dari cara hati kita dan sikap hati kita. Bagaimana kita bisa mengatur keuangan dengan baik, itu juga tergantung sikap hati kita. Melayani juga. Kita bisa melayani dengan senang hati, kita melayani dengan sukacita, bergembira, itu juga tergantung dengan sikap hati kita. Bagaimana kalau hati kita lagi tidak mau, tidak senang? Apakah kita bisa mampu melayani dengan baik, Bapak Ibu Saudara? Jika hati kita sehat, jika hati kita dijaga, jika hati kita dirawat, dipelihara dengan baik, maka hidup kita dipastikan kita akan terjaga dengan baik. Kalau hati kita tidak dijaga, saudara, apapun yang terjadi dalam hidup ini tidak akan pernah bisa membuat kita senang. Bagi Tuhan, Dia bisa saja beri apa yang kita minta dan kita pohonkan lewat doa dan permohonan kita. Karena bagi Tuhan tidak ada masalah, tidak ada satupun di dunia ini yang tidak bisa Tuhan beri. Kalau kita minta bahagia,
saya pastikan Tuhan akan berikan bahagia. Tetapi kalau hati kita keras, meskipun kita ingin tinggal di tempat yang indah, meskipun kita makan yang enak, meskipun gereja kita bagus, pelayanan kita baik, waktu kita banyak, tidur kita di ranjang yang empuk dan ranjang yang mewah, tapi tetap saja kita tidak akan pernah merasa enak kalau sikap hati kita masih keras, masih menyimpan sesuatu yang tidak baik. Kalau hati tidak enak, maka firman itu tidak akan pernah bisa diam tinggal di dalam hidup kita. Pernahkah Bapak Ibu Saudara marah ketika berhenti di lampu merah dan berkata, lampu merah lagi, lampu merah? Pernahkah Ibu Bapak Saudara dongkol ketika berhenti di lampu merah, kecewa dan jongkol lama sekali lampu merah ini dan sebagainya? Nah, hari ini saya tahu Bapak Ibu Saudara kita banyak alasan untuk kita bisa kecewa. Saya tahu hari ini kita banyak alasan untuk bisa marah. Saya tahu kita hari ini mungkin banyak alasan untuk kita bisa membela diri kita. Saya tahu kita banyak alasan untuk mengatakan bahwa saya yang benar dan dia yang salah. Tapi jika kita izinkan hari ini Tuhan menyentuh hati kita, melibatkan Tuhan untuk hadir dalam hati kita, mengizinkan Tuhan untuk menuntun hati kita, dan membiarkan firman itu tetap tinggal diam di hati kita menjadi fondasi yang kokoh, maka apa yang terjadi? Engkau melihat sebuah perubahan yang berbeda dalam hidup. Kita akan mampu melihat mujizat bahkan di tengah kondisi banjir sekalipun, bahkan di tengah masalah dan persoalan dan sakit penyakit. Kita akan bisa melihat berkat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya tutup firman Tuhan ini dengan satu puji-pujian. Sentuh hatiku. Semoga dengan Tuhan menyentuh hati kita, berkat demi berkat yang ada dalam hidup kita, persoalan demi persoalan dan tantangan demi tantangan dalam hidup kita, kita semakin kuat